Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu, jumpa lagi pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mas Ade Armando selain dikenal sebagai seorang dosen, beliau juga dikenal sebagai pegiat media sosial yang memberikan perhatian perihal pentingnya tegaknya toleransi di bangsa kita di Indonesia. Dan juga sudah kesekian kali kita melihat beliau ini menyuarakan dan membela hak-hak dari saudara-saudara kita yang beragama Kristen manakala terjadi pelarangan ataupun pembubaran ibadah. Namun kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu belakangan Mas Ade Armando ini cukup ramai juga dibahas di ruang publik karena beliau dituding sebagai mata-mata Kristen. Nah, untuk lebih lengkapnya mari sama-sama kita dengarkan penjelasannya dalam video berikut ini. Misalnya saja, mengapa mereka tiba-tiba saja menganggap saya mata-mata Kristen? Mengapa mereka menuduh saya menyudutkan Islam dengan framing bahwa Islam bukan agama damai, melainkan agama perang, agama barbar? Mengapa mereka bahkan menuduh saya menggiring opini publik bahwa Nabi Muhammad itu bukan Nabi? Dan mengapa mereka juga menuduh Kumaila memotong-motong ayat seenaknya? Itu semua adalah tuduhan sembarangan karena menurut saya mereka sudah terlalu emosional sehingga tak bisa berpikir sehat. Saya adalah seorang Muslim. Sebagai Muslim, apa untungnya saya menyudutkan dan menjelekkan Islam, bahkan menggiring opini bahwa Muhammad bukan Nabi? Yang saya lakukan hal yang sangat sederhana. Ipung dan kawannya sendiri mengakui bahwa Nabi Muhammad memang berperang dan menjadi panglima perang. Tapi menurut mereka Nabi Muhammad berperang karena diperangi musuh-musuhnya. Jadi sebenarnya mereka mengakui bahwa berbeda dengan Nabi Isa yang tidak pernah menjadi panglima perang, Nabi Muhammad adalah panglima perang. Dengan pasukan Islam yang dipimpin Nabi Muhammad memang membunuhi pasukan lawan. Hanya saja menurut mereka Nabi melakukan perang itu karena harus membela diri dari serangan musuh Islam. Saya setuju dengan sebagian penjelasan itu, tapi saya harus ingatkan bahwa ketika Islam mengembangkan kekuasaan mereka ke berbagai wilayah di luar Arab, ke Afrika, ke Eropa misalnya, mereka memang membawa pasukan militer yang bertempur di berbagai wilayah bukan hanya karena mereka diserang, tapi untuk menaklukkan daerah-daerah tersebut agar mau menerima Islam. Saya tentu senang kalau Ipung mau berdiskusi tentang penggunaan militer dalam perluasan wilayah Islam ini. Tapi yang terpenting untuk saat ini, kita sebaiknya bersepakat bahwa Islam memang tidak mengharamkan perang. Dalam Al-Quran memang ada ayat-ayat yang menyerukan perang terhadap kaum kafir. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, dimanapun umat Islam menemui kaum kafir, bunuhlah mereka. Nabi Muhammad memimpin pasukan 27 kali, walau yang perang besar barangkali 7-8 kali. Dan inilah yang dikomentari dengan sangat baik oleh Kumaila. Kumaila mengingatkan, konteks sejarah saat perang pasukan Islam terjadi memang tidak melihat perang sebagai sesuatu yang tidak beradab. Ketika Islam berkembang, perang suku adalah hal yang biasa. Memang Islam di sejumlah wilayah, termasuk Indonesia, menyebar melalui jalur diplomasi atau perdagangan atau budaya. Tapi di sejumlah wilayah lain, Islam memang menyebar dengan cara perang. Dalam kacamata moral di masa itu, perang diterima bukan sebagai hal yang jahat dan tidak beradab. Apalagi di saat itu Islam dengan prinsip monoteistiknya adalah budaya baru terutama di Arab. Karena itu wajar kalau terjadi resistensi dan konflik. Dalam hal itulah perang kadang menjadi tidak terhindarkan. Jadi di satu sisi umat Islam diancam, ditolak, tidak disukai. Sementara di sisi lain Nabi punya urgensi untuk memperbesar kekuatan, kekayaan, wilayah, dan pengaruh karena membawa misi dari Tuhan. Jadi wajar kalau akhirnya Nabi dan umat Islam memilih jalan perang. Perang menjadi sebuah tindakan yang dilegitimasi oleh wahyu Tuhan. Karena itulah umat Islam harus mampu membedakan ayat-ayat yang turun semasa perang dan ayat-ayat yang turun semasa damai. Itulah yang dijelaskan Kumaila.
Kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sudah kita dengarkan bersama-sama respon yang disampaikan oleh Mas Ade Armando atas tudingan tersebut, dan beliau juga sudah menegaskan posisinya sebagai seorang muslim atau penganut agama Islam. Dan perihal pembahasannya mengenai bagaimana agamanya menyebar, bagaimana agamanya kemudian berkembang, bagi saya biarlah itu dibahas oleh saudara-saudara yang menganut agama itu. Karena kalau saya secara pribadi lebih nyaman dan lebih senang membahas perihal perkembangan Kristen dan penyebaran agama Kristen. Namun yang paling menarik kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian, semangat yang dimiliki oleh Mas Ade Armando. Jelas ya, beliau ini adalah seorang muslim, seorang penganut agama Islam, tetapi manakala terjadi pelarangan ibadah umat Kristen yang ada di beberapa daerah di bangsa kita di Indonesia ini, beliau sering sekali menyuarakan dan membela saudara-saudari kita tersebut. Nah, poin pentingnya sebenarnya adalah harapan saya secara pribadi ini terutama saya tujukan kepada para pemimpin organisasi gereja ya, dimanapun itu, jangan sampai terang dari para pemimpin gereja ini kawan-kawannya kalah dengan terang yang dimiliki oleh Mas Ade Armando. Maksud saya adalah jangan sampai keberadaan Mas Ade Armando jauh lebih terasa di kalangan jemaat yang ibadahnya dilarang, di kalangan jemaat yang gerejanya ditolak, di kalangan jemaat yang ibadahnya dibubarkan, dibandingkan dengan para pemimpin gereja sendiri ya. Jadi selama ini kita melihat kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian, sudah kesekian kali Mas Ade Armando itu juga Mas Permadi Arya ya, sering sekali berada di garda terdepan menyuarakan perihal penolakan ibadah, pelarangan ibadah ya, penolakan pendirian gereja dan segala macamnya. Wah, luar biasa mereka kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ini jangan sampai ya para pemimpin gereja kita itu terangnya kalah dengan terang yang dimiliki oleh Mas Ade Armando ya. Dampaknya kalah dengan dampak yang diberikan oleh Mas Ade Armando, karena beliau konsentrasi sekali, luar biasa sekali, sering sekali memberikan perhatian ya perihal dengan pelarangan-pelarangan ibadah. Karena pelarangan-pelarangan ibadah ini kawan-kawan ya, sampai saat ini masih kita lihat terjadi ya. Bahkan bukan hanya dilarang ya, sudah kesekian kali terjadi, ibadah sedang berlangsung bisa kemudian dibubarkan. Bahkan sudah bukan lagi terbatas pada pelakunya itu adalah warga biasa ya, ini kita sudah lihat ada RT yang melakukan pembubaran ibadah, ada ASN yang melakukan pembubaran ibadah ataupun pelarangan ibadah. Wah kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, kehidupan toleransi beragama di bangsa kita di Indonesia ini tidak semua baik-baik saja ya. Di beberapa daerah itu dalam kondisi memprihatinkan ya. Kita coba lihat ya, beberapa waktu lalu itu bahkan ada satu daerah yang mana ya di situ nggak ada gereja kawan-kawan ya. Lalu ada mau bangun gereja juga ditolak kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian. Izin sudah dipenuhi ya, izin sudah diupayakan, tapi tetap saja bisa ditolak ya. Nah, itulah sebabnya menjadi penting sekali kita membutuhkan orang-orang yang peduli, yang punya hati yang baik, punya hati yang bersih untuk menyuarakan perihal kebebasan beragama di bangsa kita di Indonesia ini. Tapi lagi-lagi saya ingatkan ya, para pemimpin gereja, terangnya, dampaknya jangan sampai kalah dengan Mas Ade Armando ya. Dalam hal ini saya menghimbau sebenarnya adalah kita berlomba-lomba dalam hal seperti ini ya. Kalau Mas Ade Armando begitu semangat menyuarakan toleransi, Bang Permadi Arya begitu semangat menyuarakan toleransi, bagaimana dengan para pemimpin gereja kita? Nah, ini harusnya dijawab ya kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian. Dan saya minta bila ada kawan-kawan ataupun Bapak Ibu yang mungkin di gerejanya ada penolakan ibadah, ada pelarangan ibadah, ataupun organisasi gerejanya mau bangun gereja tapi ditolak, mohon kawan-kawan dan Bapak Ibu bisa menuliskannya di kolom komentar itu di mana kejadiannya, supaya nanti bisa menjadi satu sesi pembahasan ya. Kalau bisa nanti kita bisa sama-sama ya berdiskusi, buka ruang supaya kita bisa mendengarkan lebih lengkap mengenai ya gereja-gereja mana saja, umat Kristen mana saja yang hari ini masih bergumul perihal kebebasan beragama, perihal kebebasan beribadah. Ya, jadi itu penting sekali ya kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian, apalagi kita sudah memasuki bulan Desember. Ini sudah tanggal 3 Desember 2024 ya. Tentu banyak warga gereja ya, panitia-panitia Natal yang sibuk dengan persiapan Natalnya dan juga ibadah-ibadah Natal. Kita berharap semua ke depan tidak ada pelarangan, tidak ada penolakan, agar semuanya boleh berjalan dengan lancar dan sebaik-baiknya. Dan ini ya kita berharap agar dijamin oleh negara, setiap warga negaranya boleh aman, nyaman, tentram, tanpa intimidasi dari pihak manapun dalam melaksanakan kegiatan peribadatan ya. Jadi itu yang kita harapkan kawan-kawan. Oleh karenanya saya secara pribadi berharap ya kepada Pak Presiden Prabowo, juga Pak Gibran Wapres
Ya, selain kita berharap tentunya ya, pengharapan kita kan selalunya terarahkan kepada Tuhan Yesus, tapi ya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara ini sebagai kepala pemerintah, kepala negara, ya tentu kepada siapa lagi kita bersuara, kawan-kawannya dan Bapak Ibu sekalian, manakala terjadi hal-hal seperti ini ya, hal-hal intoleransi ini. Jadi kita memang mesti bersuara, menyuarakan bahwa itu tidak boleh terjadi, dan karena itulah kita perlu bergandengan tangan bersama-sama ya. Meski ini tidak terjadi di gereja kita, tapi kan kita harus punya rasa empati, rasa simpati ya, untuk menyuarakan hak-hak dari saudara-saudara kita yang mengalami hal tindakan intoleransi tersebut ya. Apapun gerejamu ya, apapun denominasimu, kita semua sama di dalam Tuhan Yesus. Oke, jadi kawan-kawan, sekian, shalom, salam sejahtera untuk semuanya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Bapak Ibu sekalian yang sudah mendukung, mendoakan kegiatan pelayanan kami di daerah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas taburan, atas kontribusi, atas doa yang sudah diberikan. Tuhan memberkati, menyertai semuanya ya. Jadi memang beberapa waktu belakangan ini sekitar 2 minggu ya, 2 minggu lebih saya baru kembali aktif membuat konten membahas seputar iman Kristen. Dan sekitar beberapa bulan yang lalu kan saya tidak, ini kawan-kawannya tidak membuat konten karena saya ada fokus pelayanan, ada pelayanan yang mesti dikerjakan, jadi waktunya kurang kawan-kawannya. Jadi ini semua sudah berjalan lancar dan puji Tuhan selama 2 minggu lebih ini sudah aktif kembali, dan seterusnya juga akan begitu. Kita akan terus menyuarakan perihal iman Kristen.